Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kita juga punya kerajaan-kerajaan feodal di masa lalu, seperti Mataram, Majapahit, atau kerajaan yang lainnya. Ada raja, bangsawan, pejabat, dan rakyat biasa. Tapi perbedaannya, sistem ini nggak sempat berubah menjadi negara modern. Ketika kolonial Belanda masuk, mereka justru mempertahankan feodalisme tradisional. Mengapa? Karena sistem ini memudahkan Belanda untuk menguasai rakyat lewat elit lokal. Strateginya adalah divide et impera, atau politik pecah belah. Para raja atau adipati dijadikan sebagai perantara. Mereka tetap terlihat berkuasa, tapi sebenarnya hanya menjalankan kepentingan Belanda. Rakyat tetap tunduk pada elit lokal, sementara Belanda mengambil keuntungan ekonomi di belakang layar. Endah Sri Hartati dalam artikelnya tentang transformasi birokrasi Jawa menulis bahwa birokrasi feodal Jawa berubah bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk memperkuat kepentingan kolonial. Jadi, feodalisme di Indonesia tidak pernah berubah menjadi basis negara modern, tapi malah dijadikan alat kolonialisme. Setelah merdeka, warisan itu masih terasa. Budaya patron klien, nepotisme, dan loyalitas pribadi lebih dominan ketimbang meritokrasi dan sistem hukum yang jelas. Inilah yang membuat kita berbeda dengan Inggris dan Jepang. Hierarki dan senioritas di militer dan institusi negara masih tertanam kuat sampai saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari praktek-praktek keterlibatan TNI dalam jabatan sipil dan wacana perluasan peran militer dalam urusan pemerintahan. Ini dapat dengan mudah kita temukan di pemerintahan sehari-hari. Selain itu, maraknya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme merupakan kelanjutan dari budaya upeti ilegal, peninggalan feodalisme tradisional di masa lalu. Meminta atau menerima uang untuk promosi, jabatan, atau akses ke proyek-proyek negara seakan menjadi hal yang wajar. Penunjukan kerabat dalam posisi strategis ataupun bagi-bagi jabatan ke pihak-pihak pendukung seringkali berakhir dengan terkuaknya korupsi skala besar akibat penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan. Semua contoh ini bukan sekedar kebetulan. Indeks persepsi korupsi dan laporan investigasi memperlihatkan bahwa masalah korupsi, nepotisme, dan patronase masih menumpuk, dan hal itu melemahkan kepercayaan publik serta efisiensi pemerintahan. Jadi, bukan feodalismenya yang otomatis baik atau buruk. Yang penting adalah apakah sistem itu bisa berubah jadi negara modern atau justru